Wanita kuat dan bertubuh kekar memang jarang kita temui, tapi di sini sobat akan melihat betapa kekarnya mereka. Dan sudah jelas tak dapat disangkal bahwa pekerjaan yang dilakukan wanita ini sangat unik. Mereka adalah binaraga wanita yang menunjukkan kepercayaan diri yang besar dalam menghadapi cemoohan dan kesulitan. Salah satunya binaraga Iris Kylie dan beberapa binaraga wanita lainnya yang sudah Mimin rangkum. Tapi sebelum kita melanjutkan videonya, seperti biasa ya guys, masuk intro dulu. Berikut ini adalah 10 binaraga wanita yang memiliki postur terbesar yang pernah menginjak bumi. Iris Kylie. Kylie adalah salah satu binaragawan paling terkenal dalam sejarah wanita yang memenangkan penghargaan luar biasa untuk Miss Olympia. Sejauh ini ia telah mencapai 10 gelar binaraga. Ia memulai karirnya di gedung besar klasik Pantai Panjang dan memenangkan tempat pertama dalam kontes tahun 1994 yang membuatnya terkenal. Bagaimana dia punya waktu untuk berlatih angkat beban dengan semua pasir keemasan dan sinar matahari untuk dinikmati di pantai berkembang dari prestasi awalnya. Dia memegang rekor untuk sebagian besar kejuaraan wanita dalam binaraga. Cukup suatu prestasi yang cukup menguras tenaga dan waktu. Tidak hanya selama persiapan tetapi di luar musim ia selalu menguras keringatnya untuk mencapai apa yang dia inginkan. Sobat pasti akan sependapat jika tubuh juga perlu dirawat dan dijaga, sama halnya ketika kita sedang lapar. Namun sayangnya Kylie tidak merawat tubuhnya layaknya kebanyakan wanita, tetapi ia malah menginginkan untuk membentuk fisiknya yang sehat dan kekar. Alina Popa. Alina Popa adalah binaragawan Romania dan untuk referensi secara geografis ini bukanlah Roma sebab jarak antara Roma dan Romania adalah 1000 km lebih. Dia adalah binaragawan Romania terkemuka dengan kesuksesan luar biasa yang menunjukkan tingkat kesehatan fisik tertinggi. Tingkat motivasi yang diperlukan untuk hasil seperti itu dalam banyak hal belum pernah terjadi sebelumnya di sebagian besar dari kita. Tetapi ini adalah contoh utama bagi kita dapat mencapai hasil dengan tekad yang kuat dan diselesaikan dengan sempurna. Dalam pikiran itu adalah upaya pencapaian yang luar biasa untuk mewakili tanah air Rumania sebagai atlet profesional. Dia pindah ke Swiss pada tahun 2006 dan tampil sebagai seorang amatir di negaranya. Kita semua harus mulai dengan fakta bahwa Popa adalah pelatih kebugaran. Dapat kalian bayangkan pelatihan di bawah legenda ini. Dia memasuki Miss Universe dan kontes kecantikan Miss World dan kegigihannya tidak sia-sia. Dia adalah binaragawan Romania terbesar di dunia Federasi Binaraga dan Kebugaran Wanita. Jadi jika kepercayaan dirinya kurang mungkin ia tidak terlihat di sini. Yolanda Hughes. Yolanda Hughes lahir tahun 1963 di Murfreesboro, Tennessee. Neneknya mendukung Yolanda untuk mengejar minatnya dalam senam dan agar membuat termotivasi untuk mencapai kebesaran. Sebagai seorang wanita muda yang penuh dengan tekad dan kemauan, Yolanda menghabiskan banyak waktu untuk mengeksplorasi minatnya dalam olahraga di pusat pemuda setempat untuk tahun seniornya di sekolah menengah. Akhirnya dia berusaha untuk bersaing di tingkat nasional, berharap untuk mencapai impian utamanya, menjadi atlet olimpiade yang terkenal di dunia dengan kejuaraan dunia amatir 1992. Dia mendapatkan kartu profesional yang menunjukkan kepada dunia bahwa dia memiliki apa yang diperlukan untuk menghadapi dunia. Yolanda adalah orang pertama yang berkompetisi di Miss Internasional pada tahun 1997 dan 1998 dari ke-6 kompetisi Miss Olympia. Yolanda memenangkan tempat kedua di tahun 1998 setelah Kim Chi-Juski Nicole. Linda Murray. Linda Murray lahir pada tahun 1962. Dia mulai bekerja di olahraga terorganisir pada usia 15 tahun. Dia adalah salah satu putri Lovell Murray. Penampilan fisik Linda menjadi standar untuk wanita profesional. Konstruktor memungkinkan dia untuk ditampilkan di majalah olahraga yang dapat membuat ketenaran dan harga yang akan memberinya tempat di sejarah binaraga wanita. Pada tahun 1982, Ratu Universitas terpilih sebagai orang Afrika Amerika kedua dan ditempatkan di Komando Pemandu Sorak selama 4 tahun di Universitas Michigan Barat, di mana ia lulus dengan gelar sarjana sains. Kemauan keras ini mampu mengatasi banyak rintangan yang menghadangnya. Berjuang dan menjadi berbeda dan dibanggakan itu orang-orang dengan tekad akan kekuatan dan tekad untuk melihat hal-hal yang langka dalam hidup ini. Apakah kalian memiliki tujuan yang ingin dicapai? Linda Murray adalah contoh kesuksesan dalam karir pilihannya yang membutuhkan usaha keras untuk mencapainya.
Colette Guimond. Colette Guimond adalah seorang profesional dalam binaraga wanita, dan itu telah dilakukan dengan sangat baik dalam mencapai hal-hal besar dalam olahraga. Gaya hidupnya telah membawa dia memenangkan kejuaraan pada tahun 1989. Dari situlah ia membawa ketenaran besar dan pujian untuk namanya. Guimond pernah mengalami kecelakaan mobil pada tahun 1997, tapi hal itu tampaknya tak membuatnya mundur dalam binaraga. Dengan ketabahan dan kemauan yang keras, ia mengatasi kesulitan yang dihadapi. Dia menghabiskan waktu lama dalam binaraga kompetitif untuk membangun kembali dan mengembangkan profesi dan gairahnya. Dia memenangkan kartu profesional binaraga wanita pada tahun 2005 dan kejuaraan pertama di binaraga wanita kelas berat. Kanada menjadikan dirinya mapan dan terkenal dalam binaraga wanita dan komunitas binaraga pada umumnya. Guimond juga menunjukkan kekuatan yang mengesankan di gym dan memberi tekanan pada dirinya sendiri agar lebih termotivasi. Guimond memiliki berat 146-150 pon yang cukup menakjubkan ketika kalian berpikir tentang hal itu untuk memiliki begitu banyak otot. Brigitta Brzovac. Pada usia 14 tahun, Brzovac memiliki alat gym kecil. Di rumahnya menemukan dirinya menikmati proses kerja keluar. Sambil belajar, dia melihat gambar Korea Eversion dan kemarahan malaikat dan memutuskan untuk menjadi seorang binaragawan kebugaran dan angkat beban. Saat berlatih di karate, orang hampir bisa mengatakan bahwa dia memotong beban itu menjadi dua. Dalam proses, Brzovac mengambil posisi keempat di kejuaraan dunia binaraga tahun 2001. Pada tahun 2004, hakim mendiskualifikasi dia dari kelas kebugaran di kejuaraan dunia dan menempatkannya dalam kategori binaraga. Karena dia terlalu berotot, meninggalkannya dengan hanya satu pilihan yang tersisa, yaitu binaraga yang dia menangkan. Dan pada bulan Desember 2009, dia menerima kartu binaraga wanita profesionalnya. Pada tahun 2010, dia memenangkan binaraga pro wanita dan pertempuran juara di tahun debutnya. Ia baru saja di Eropa tahun lalu sebagai pengunjung untuk melihat gadis-gadis bersaing untuk yang pertama. Ketika dia memenuhi syarat untuk Miss Olympia pertamanya, dia mendapat peringkat ketiga pada tahun 2011 dan ditempatkan di 6 besar setiap tahun pada tahun 2012 dan 2013. Rene Campbell. Rene Campbell mendedikasikan seluruh hidupnya untuk membuat jauh lebih baik dan konsisten dengan cara normal untuk menginspirasi orang lain dalam proses. Rene adalah ibu dua anak berusia 44 tahun yang merupakan inkarnasi dari kekuatan dan kekuasaan mentah tubuh dan pikiran. Bayangkan jika memiliki ibu terberat yang membawa kalian ke sekolah, sudah jelas para pengganggu akan berpikir sebelum bertindak. Rene beratnya lebih dari 87 kg otot murni dan ia akan mempersiapkan pertunjukan pertama di Amerika dan kemudian Kanada. Tubuhnya yang robek dicirikan oleh otot-otot besar yang secara luas ditandai dengan sejumlah tato yang berani. Ini memberikan Rene ketenangan tampak kasar. Dia jelas memiliki titik perbedaan di antara teman-temannya. Rene menyukai penampilannya yang merupakan hal yang baik dan langka di masyarakat. Saat ini, dia memenangkan banyak penghargaan dan memberinya posisi menonjol sebagai ibu dan binaragawan. Selain Rene Campbell, apakah kalian pernah tahu ibu kuat lainnya di luar sana? Yevgeny Oriquin Garcia. Yevgeny atau Garcia Perez lahir di Zulia, Combima, Venezuela pada tanggal 3 September 1966. Dia adalah binaragawan profesional dari Venezuela dan Amerika Serikat. Dan dia adalah binaragawan terbaik yang pernah ada di Venezuela, menjadikan dirinya individu terkenal yang dapat dibanggakan oleh negara. Dia pindah ke Amerika Serikat pada tahun 1993 dan menjadi juara binaraga profesional pada tahun 2005. Karena pada tahun 2005 dia memenangkan gelar Miss Olympia setelah memenangkan kejuaraan Amerika Aveiro. Ini cukup prestasi. Dia adalah binaragawan wanita terbaik kedua dalam daftar peringkat binaraga wanita pro internasional. Ia pernah memenangkan 5 gelar internasional. Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Jika kalian menghitung semua medali dan penghargaan, sudah jelas itu terlihat menumpuk. Terlepas dengan ketekunan dan kerja keras, prestasi besar tidak begitu jauh dari pandangannya. Kim Chichevsky Nicholas. Kim lahir di Charleston pada tahun 1968 di Illinois. Ia adalah anak sulung dari dua bersaudara. Orang tuanya akhirnya memutuskan bahwa mereka ingin pindah ke kota baru. Mereka kemudian pindah ke Decatur pada tahun 1970 di mana dia dibesarkan. Sebuah kota baru dan kehidupan baru pratantangan yang sulit untuk berkembang dalam 18 tahun. Kemudian pada tahun 1988, Kim dan Kate Nicole memulai hubungan yang membawanya untuk menemukan minat di bidang binaraga setelah bekerja sangat keras dan membangun dirinya sendiri. Kim adalah pemenang utama untuk periode yang sama, dari 12 bulan di 1996 di setiap Miss Internasional dan Olympia pada tahun 1999. Dia pensiun dari binaraga setelah dia kembali menang pada tahun 1999.
Dia juga berkompetisi di WWE sebagai instruktur non-publik dan instruktur swasta. Pada tahun 2008, dia membuka di Hall of Fame, membangun beberapa prestasi besar untuk menambah sejarahnya yang sudah kredibel. Memimpin begitu banyak prestasi, dia telah menjadi nama yang cukup besar pada saat ini di bidang binaraga. Sally McNeil. Sally McNeil adalah binaragawan Amerika dan sebelumnya seorang profesional. Dia memenangkan kejuaraan layanan bersenjata fisik 2 kali pada akhir 1980-an. Ia dapat meringkuk 120 pon untuk 10 repetisi. Sally berada di Camp Pendleton dan Korps Marinir di Amerika, saling mencapai pangkat sersan. Pada hari Valentine 1995, dia dihukum karena pembunuhan suaminya, Ray McNeil, lahir tahun 1960, dan ditembak pada 19 Maret 1996. Sally dinyatakan bersalah atas tuduhan hal yang cukup serius dan menakutkan untuk dituntut dari seorang wanita kuat yang terampil dengan jelas. Menampilkan kisah tentang apa yang tidak terjadi setelah mencapai kesuksesan besar. Ada banyak kesengsaraan yang datang, tetapi ketika keadaan menjadi sulit, kita harus menjadi lebih keras. Tidakkah kalian setuju? Dia ditolak pembebasan bersyarat pada Februari 2019, dan dia menjalani hukumannya di fasilitas wanita di Chowchilla, California. Nah itulah guys, beberapa wanita yang memiliki tubuh yang jarang diminati oleh kebanyakan wanita, dan itu pasti akan membuat kita suatu sorotan yang unik jika banyak orang yang melihat. Namun dengan tubuhnya yang tak seperti lainnya, ia telah memenangkan banyak gelar dan membuat bangga negara. So sampai di sini dulu ya guys. Jika kalian terhibur dan suka dengan videonya, jangan lupa like, share, subscribe channel Miss B, agar sobat tak ketinggalan video terbaru dan menarik pastinya.